karena dibahas secara akademik tidak memenuhi, atau secara bisnis saya tidak ngerti, tidak memenuhi, tidak digunakan untuk masyarakat. Tapi di RSPAD digunakan, sembuh tuh. Kok pada sembuh? Pemecatan Dokter Terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia hingga kini masih dipertanyakan. Banyak pasien yang sembuh karena pengobatannya. Ya, jadi proses di organisasi nanti kita akan coba lakukan secara internalisasi. Kemudian nanti kita akan sampaikan dalam konferensi pers. Mungkin mudah-mudahan segera nanti kita akan sampaikan, karena kita juga butuh informasi-informasi lebih lanjut. Itu penemuan harus dihargai, bukan dibully. Jadi malah dibahas yang tidak-tidak. Bagaimana kita akan maju kalau begini? Yang paling krusial adalah sebagai seorang dokter, seharusnya melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis riset yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Dan itu hanya bisa, evidence itu hanya bisa dengan hasil penelitian. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Dr. Terawan. Itu kan tentara yang menemukan, Letnan Jenderal Purnawirawan beserta teman-temannya, RSPAD. Lindungi di situ. Dan itu kalian harus buat suatu aturan untuk melindungi para penemu dan penemuan-penemuan. Kalau mengenai DSA, karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain, berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Di tengah situasi di mana Dr. Terawan diobok-obok oleh sesama dokter di ID, sosok ini tiba-tiba tampil dan membela mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sosok tersebut adalah Hendro Priyono, ipar kandung Andika Perkasa Panglima TNI. Hendro Priyono turut memberikan dukungan kepada Dr. Terawan yang belakangan jadi bahan perguncingan publik. Hendro Priyono memberikan semangat kepada Dr. Terawan melalui unggahan di Instagramnya. Hendro Priyono mengucapkan terima kasih kepada Dr. Terawan dan menyemangatinya supaya pantang mundur. Atas nama keluarga, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Terawan atas bantuan dan perhatiannya selama ini. Maju terus, pantang mundur, memberikan yang terbaik untuk bangsa. Tulis @dias.hendropriyono. Hendro Priyono memberikan semangat itu pasca Dr. Terawan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang ujung-ujungnya menuai komentar banyak pihak. Pernah diungkapkan oleh mantan kepala BIN ini, berkat Dr. Terawan dirinya bisa angkat besi, padahal saat itu kondisi sang jenderal tengah tidak memungkinkan. Buat kita adalah satu kata, masa bodoh bukan urusan kita soal akademik, kita ingin sembuh dan dia Dr. Terawan menyembuhkan kita, kata mantan kepala BIN ini pada 9 April 2018 dilansir dari liputan.com. Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini menceritakan bagaimana Dr. Terawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD menyelamatkan dirinya dari ancaman penyakit stroke. Pada saat itu Hendro Priyono mengaku merasakan sakit kepala bukan kepalang. Tanpa ragu saya langsung ke Terawan, 45 menit langsung segar. Keluarga yang nonton di jendela tepuk tangan, dia terbuka bisa dilihat, ungkap mertua Panglima TNI. Hendro Priyono mengaku bersentuhan langsung dengan spesialis radiolog intervensi itu sejak tahun 2014 silam. Dia juga mendengar dan mengenal Dr. Terawan mampu mengobati penyakit stroke sejak lama. Tidak hanya itu, Hendro Priyono juga beberapa kali mengantarkan pejabat negara ke dokter militer ini ketika terserang stroke. Sekarang saya bisa lari, angkat besi, saya masih jogging sama cucu. Kalau enggak saya udah tepar, ujarnya. Bagi mantan kepala BIN ini, temuan Dr. Terawan bukan simsalabim dalam praktek kedokteran. Apa yang telah dilakukan oleh Dr. Terawan menurutnya cukup membantu pengembangan dunia medis, terlebih lagi pada temuan digital subtraction angiography atau DSA, modifikasi Terawan atau sering disebut sebagai metode cuci otak. Rakyat tidak mau tahu apa yang terjadi dengan pembahasan dan diskusi di mimbar akademik seperti kita ini. Rakyat taunya saya sakit harus sembuh. Itu. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menilai metode penyembuhan Dr. Terawan sangat bermanfaat dan terbukti membantu banyak prajurit TNI. Ya, saya bukan ahli ya, dokter, tapi saya kaget dan saya kira harus dibicarakan. Saya kira banyak sekali kan, bukan saya saja kan yang kaget ya. Loh, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Berapa yang diselamatkan? Saya kira sudah ribuan orang ya.
begini aja, treatment yang diberikan kepada saya itu saya rasakan dengan bermanfaat. Saya di treatment oleh Dr. Terawan dengan ilmunya radiologi intervensi namanya, dan itu sangat, menurut pengalaman saya, sangat efektif. Ya, jadi sekali lagi mungkin saya perlu jelaskan bahwa ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Ada unsur-unsur masalah etik. Jadi kita nggak bicara terkait dengan sebuah teknik pelayanan, tidak terkait juga dengan akademisi. Ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Nah, saya melihat kabar ini sangat sedih, malu sekali. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI. Padahal sebetulnya IDI itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. IDI adalah pembina dokter, memeluk kalau dokter yang salah diajarin, bukan untuk kemudian memecat seumur hidup. Dr. Terawan AP juga mendapatkan anugerah khusus dari Hendro Priyono Strategis Consulting atau HSC di Jakarta. Plakat penghargaan diserahkan CEO HSC yang juga mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Purnawirawan Goris Mirip pada 14 Juni. AM Hendro Priyono yang menggelar acara tersebut juga memuji pencapaian Dr. Terawan. Menurut dia, penemuan teori cuci otak yang diakui salah satu rumah sakit di Jerman tersebut sangatlah luar biasa. Hendro Priyono mengatakan pengobatan DSA yang dimodifikasi Dr. Terawan merupakan sebuah terobosan baru di dunia medis. Hendro Priyono menyatakan segala pencapaian Dr. Terawan tidak boleh dipandang remeh. Dia mengaku sudah merasakan betul manfaat dari terapi brainwashing tersebut. Karena itu kalau memang dirasa perlu, ia berupaya memperjuangkan Dr. Terawan untuk meraih Nobel Kesehatan atas temuannya yang revolusioner itu. Selain mengenai terapi DSA yang dilakukan oleh Dr. Terawan, Hendro Priyono juga mendukung vaksin Nusantara. AM Hendro Priyono meminta masyarakat untuk percaya dengan vaksin Nusantara gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hendro Priyono menyebutkan pengembangan vaksin Nusantara harus dilindungi sebab merupakan karya anak bangsa, terutama buatan Terawan yang merupakan purnawirawan TNI AD. Itu vaksin Nusantara penemuan harus dihargai, bukan dibully. Ini malah dibahas yang tidak-tidak. Bagaimana kita akan maju kalau begini? Itu kalian harus buat satu aturan untuk melindungi para penemu dan penemuan-penemuannya. Itu kan tentara yang menemukan, Letnan Jenderal Purnawirawan, lindungi itu. Kata Hendro dalam webinar Hutkorps Hukum TNI AD secara virtual, Selasa 23 Februari 2021. Menurut Hendro Priyono, masyarakat di masa pandemi ini hanya ingin sehat tanpa memikirkan lebih jauh terkait proses akademik pengembangan sebuah temuan obat atau vaksin. Dia mencontohkan banyak pasien COVID-19 yang datang ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena ada metode tersendiri seperti donor plasma konvalesen dan berbagai obat-obatan yang tidak ia jelaskan lebih rinci. Tidak digunakan untuk masyarakat, tapi di RSPAD digunakan. Sembuh tuh, kok pada sembuh? Rakyat tidak mau tahu apa yang terjadi dengan pembahasan dan diskusi di webinar akademik seperti kita ini. Rakyat taunya saya sakit harus sembuh, ucapnya. Upaya Dr. Terawan Agus Putranto dan kawan-kawan mengembangkan vaksin Nusantara harus mendapatkan apresiasi dan sokongan dari publik. Vaksin ini kelak diharapkan dapat ikut membantu menyelamatkan nyawa manusia yang terpapar COVID-19 di dunia, bukan malah dipecat dari keanggotaan IDI.